Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di channel YouTube rifanfajrin.com ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas soal penilaian kenaikan kelas untuk siswa sekolah dasar atau MI Madrasah Ibtidaiyah ya. Ini untuk siswa kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, kemudian mata pelajarannya PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP dan BJUK. Soal ini adalah soal tahun 2019 ya. Hari ini kita bahas untuk latihan ya, untuk latihan ya di akhir tahun pembelajaran tahun 2020 ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D ya. Ini soal kompetensi dasar PPKN. Cara yang dapat dilakukan untuk menghormati orang tua adalah titik-titik. Apakah A meminta uang saku berlebihan, B menuruti nasihat orang tua, C suka menyuruh orang tua, dan D suka marah-marah pada orang tua? Jawabannya sangat jelas ya, menuruti nasihat orang tua. Inilah salah satu cara untuk menghormati orang tua kita ya, menuruti nasihat mereka berdua. Kemudian soal nomor 2, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diciptakan dengan berbagai kelebihan. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah titik-titik. Apakah A manusia diberikan akal budi, B manusia diberikan harta benda, C manusia diberi wajah yang cantik, dan D manusia bisa bicara ya. Kelebihan manusia ini sebenarnya manusia bisa bicara ya, ini semuanya kelebihan, tapi yang membedakan dengan makhluk lainnya, misalnya makhluk hewan ataupun tumbuhan, adalah manusia diberikan akal dan budi ya. Inilah yang menjadikan manusia ini juga disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna ya. Baik, makhluk yang paling paling sempurna ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3, beberapa contoh kewajiban kita untuk menghemat air antara lain titik-titik ya. Apakah A menutup keran bila tidak digunakan? Ya, ini betul ya, menutup keran itu kewajiban menghemat air ya, betul. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Menyiram tanaman dengan teko penyiram, nah, ini juga betul ya, karena kalau dengan menggunakan teko penyiram itu air yang keluar itu bisa lebih hemat ya, karena ada seperti saringannya itu ya, jadi airnya bisa lebih hemat, tidak banyak yang terbuang ya. Ini betul juga. Kemudian yang C, mandi dengan air seperlunya, ini juga contoh menghemat air ya. Jadi ini jawabannya A, B, C benar ya, A, B, C benar. Yang A benar, B benar, C juga benar ya. Jadi ini dengan soal ini kita perlu ya berhati-hati ya dalam mengerjakan soal. Kalau A betul, kita tetap cek jawaban-jawaban yang lainnya, opsi jawaban yang lainnya ya. Siapa tahu betul semua A, B, C benar ya. Kalau tadi A betul, langsung kita silang jawaban A, maka kita ini ya salah ya, karena ternyata jawabannya adalah yang D, A, B, C benar. Kemudian soal nomor 4, menebang hutan sembarangan merupakan perbuatan titik-titik hutan. Apakah A melestarikan hutan? Ya, ini salah ya, menebang hutan melestarikan. Merawat, nah ini juga salah. Merusak, ini benar ya. Dan D menjaga, ini tentu saja bukan perbuatan menjaga hutan. Jawabannya adalah C.
Menebang hutan sembarangan merupakan perbuatan merusak hutan. Kemudian lanjut soal nomor 5. Orang yang senang membantu sesama akan titik-titik. Apakah A mendapat pujian? Ya, ini jelas mendapat pujian. B banyak teman, ini juga betul. Sombong, ini juga, ini salah nih ya, sombong ini bukan. Merasa lebih mampu, ini juga bukan sikap yang terpuji. Mendapat pujian itu pasti, tapi yang lebih tepat adalah orang yang senang membantu sesama pasti akan mendapatkan banyak teman. Dia pasti akan disukai oleh teman-teman, ya. Dia punya banyak teman karena suka membantu sesama. Ya, adapun mendapat pujian ini pasti mendapat pujian, ya. Jawabannya lebih tepat adalah banyak teman. Oke, nomor 6. Ada beberapa cara untuk menghemat listrik. Di antaranya adalah titik-titik. Apakah A menyalakan TV saat akan pergi? Nah, ini kebalik ya. Kalau mau pergi justru TV-nya dimatikan, bukan dinyalakan. Ini salah nih yang A. Kemudian yang B mematikan lampu saat akan tidur. Ini tepat ya. Ini mematikan lampu saat akan tidur. Ini bagi yang terbiasa ya. Ini sangat bagus katanya untuk kesehatan kulit ya. Itu bagus, atau minimal kalau tidak mematikan lampu saat akan tidur yaitu mengganti lampu yang terang dengan lampu tidur atau lampu yang lebih redup ya. Kemudian yang C menyalakan lampu terus-menerus, ini juga salah ya. Mestinya ketika digunakan kita nyalakan, ketika sudah tidak digunakan ya kita matikan. D mematikan lampu saat akan belajar. Nah, ini juga kebalik ya. Mestinya adalah kita nyalakan lampu saat akan belajar dan matikan ketika sudah selesai belajar. Jawabannya adalah yang B, mematikan lampu saat akan tidur ya. Ini bagi yang belum terbiasa, saya terbiasa lampu terang ketika tidur. Nah, ini memang sebaiknya diganti dengan lampu yang lebih redup ya. Selain menghemat energi, lebih menghemat listrik ya, itu juga menurut beberapa penelitian juga lebih sehat bagi kulit kita ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 7 ya. Soal nomor 7. Kepada orang tua kita harus selalu titik-titik. Apakah A sopan? Ini sopan, betul ya. Ini kita lihat jawaban yang lain. Membangkang itu salah ya, membentak salah, marah-marah juga salah. Jelas jawabannya adalah A. Kepada orang tua kita harus selalu sopan, baik orang tua kandung kita maupun orang yang lebih tua. Misalnya tetangga kita yang lebih tua, kemudian Pak D, kemudian Bude, termasuk guru-guru kita ya. Ini harus kita selalu sopan. Inilah anak yang baik ya, anak yang berbudi. Kemudian nomor 8, Romawi 2 ya. Jika kita mendapat giliran piket, kita harus melaksanakan piket dengan rasa titik-titik. Ini banyak sekali. Salah satu jawabannya adalah melaksanakan piket dengan rasa tanggung jawab ya, boleh. Dengan rasa tanggung jawab ini betul. Kemudian dengan rasa ikhlas juga betul ya. Piket harus ikhlas ya. Kemudian dengan senang hati juga boleh. Ya. Melaksanakan piket dengan senang hati. Jawaban yang salah misalnya adalah dapat giliran piket melaksanakan piket ya, tetap melaksanakan piket tapi dengan rasa terpaksa misalnya. Ini salah ya. Harus dengan tanggung jawab, dengan ikhlas maupun dengan senang hati, dengan gembira ya. Dengan semangat juga boleh ya. Itu ya. Kalaupun kita ketika piket memang tidak bisa berhalangan ya, sebaiknya kita izin kepada guru atau juga kepada teman-teman regu piketnya. Nomor 9 kita lanjutkan ya. Nomor 9, manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah adalah titik-titik. Ini misalnya adalah apa ini? Misalnya rumah menjadi bersih ya. Saat membersihkan rumah ya, rumah menjadi bersih. Ya, manfaatnya salah satunya itu rumah menjadi bersih.
Selain itu apa? Ketika membersihkan rumah, manfaat persatu misalnya kita ya menambah kekompakan, misalnya menambah kekompakan antar sesama anggota keluarga, karena ini di rumah kan, berarti di lingkungan keluarga. Antar adik dengan kakak bisa menjadi lebih kompak, lebih rukun ya, itu misalnya. Kemudian kita lanjutkan nomor 10, sebutkan 2 contoh perbuatan yang harus dihindari di lingkungan masyarakat. Ingat, harus dihindari, jadi perbuatan yang tidak baik ya, misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya membuang sampah sembarangan, ini harus kita hindari. Kemudian yang kedua, misalnya perbuatan yang mesti kita hindari adalah bertengkar, misalnya ya, bertengkar di lingkungan masyarakat. Kita tidak boleh bertengkar. Kalau ya, terjadi perbedaan ya sebaiknya kita mengalah atau kita rembuk bersama, kita musyawarahkan ya, supaya masalah selesai ya tanpa ada pertengkaran. Baik, kita lanjutkan untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia ya. Kita langsung ke nomor 1, soal pilihan ganda. Nih, contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga lingkungan di rumah. Ingat, ini di rumah ya. Dan contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga, yang mana? Apakah A, tidak menghemat penggunaan air? Ini salah ya. Ini mestinya kita menghemat ya, ini salah. Kemudian tidak menjaga, ini mestinya kita menjaga kebersihan rumah. Kemudian membuang sampah sembarangan, ini juga salah. Mestinya atau harusnya kita membuang sampah di tempat sampah atau di tempatnya. A, B, D salah. Apakah D juga salah? Apakah D merupakan jawabannya? Kita lihat, menghemat penggunaan listrik. Ya, betul ya. Ini termasuk menjaga lingkungan di rumah kita, menghemat penggunaan listrik. Nih ya, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 bahasa Indonesia. Peralatan rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi listrik ke energi panas ya, dari listrik ke panas adalah titik-titik. Apakah A, setrika? Setrika ini listrik ke panas ya, ini benar ya. Ini jawabannya kita lihat dulu ya. Apakah B, kipas angin? Kipas angin itu listrik menjadi gerak, salah. Televisi itu listrik menjadi cahaya dan bunyi ya. Di lampu itu listrik menjadi cahaya. Lampu itu kadang kalau dipegang itu juga panas, tapi manfaat utamanya adalah untuk menghasilkan cahaya lampu itu, jadi lebih ke cahaya. Jadi jawabannya adalah A, setrika ya. Setrika itu memang yang dimanfaatkan adalah panasnya, sehingga bisa melicinkan pakaian, merapikan pakaian. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 3. Udara yang tercemar karena polusi debu dan asap dapat membahayakan titik-titik. Apakah A, membahayakan hidung, B, membahayakan kesehatan, C, membahayakan keseimbangan, D, membahayakan badan? Jawabannya adalah yang B, membahayakan kesehatan kita ya. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tidak perlu penjelasan yang lebih lagi ya, nomor 3 ya. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut titik-titik. Bendungan itu berarti air ya, waduk juga air ya, berarti menghasilkan energi listrik ya, disebut apa ini? Pembangkit listrik tenaga air, PLTA berarti ya. C, jawabannya adalah C. Kalau PLTA itu pembangkit listrik tenaga uap, PLTP itu kalau tidak salah tenaga panas ya, panas bumi. Kalau PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya. Angin dan air itu sama-sama A, tapi kalau disingkat itu maka kita mengenal PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, kalau bendungan atau waduk itu
menghasilkan energi listrik ya disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Lanjut ke nomor 5. Energi titik-titik dapat menggerakkan kincir angin. Untuk menggerakkan kincir angin berarti energi kinetik ya. A. Ya, bukan generator, bukan energi, bukan sumber juga. Ya. Jawabannya nomor 5 adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6 bahasa Indonesia. Nomor 6, contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga lingkungan di sekolah adalah titik-titik. Ini menjaga lingkungan di sekolah. Apakah A, menjaga kebersihan kelas? Nah, ini benar ya, kelas itu kan di sekolah ya. Tapi kita lihat dulu jawaban B, C, D. Mengurangi penggunaan listrik ya. Membuang sampah sembarangan, ini salah juga. Menggunakan air semaunya, ini juga salah. Mengurangi penggunaan listrik itu kalau yang dimaksud menghemat itu betul ya. Tapi kalau mengurangi penggunaan listrik padahal dalam proses pembelajaran di sekolah kita memerlukan listrik, misalnya untuk AC atau untuk lampu ya ketika hari mendung, itu menjadi tidak tepat ya, menjadi tidak tepat karena mengurangi penggunaan listrik. Tapi kalau sekali lagi kalau yang dimaksud itu mengurangi itu artinya adalah menghemat, maka ini benar. Saya lebih cenderung ke jawaban yang A, menjaga kebersihan kelas ya, sikap menjaga lingkungan ya. Kelas kita diupayakan agar selalu bersih, sehingga selain ya kita terhindar dari penyakit, juga menjadikan suasana belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Siswa menjadi lebih betah belajar di kelas atau di sekolah. Lanjut ke soal nomor 7. Manfaat air bagi manusia sangat besar, di antaranya untuk titik-titik. Ini manfaat air ya. A, mandi, minum, dan senam. Ini senam nampaknya tidak tepat. B, minum, cuci, dan kering. Ini kering ini apa nih ya maksudnya? Salah ya. Mandi, minum, dan cuci. Nah, ini betul. Cuci, minum, gerak. Jadi jawabannya C ya, jelas ya. Jawabannya adalah C. Manfaat air bagi manusia sangat besar, di antaranya atau antara lain adalah untuk mandi, minum, dan mencuci. Selanjutnya nomor 8, Romawi 2. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata polusi. Nah, ini polusi itu artinya adalah pencemaran udara ya. Nah, kita diminta untuk membuat kalimat menggunakan kata polusi. Apa misalnya? Misalnya apa nih? Oke, asap kendaraan bermotor ya. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ya, ini. Jadi polusi itu adalah pencemaran. Jadi asap kendaraan bermotor bisa menyebabkan polusi udara atau pencemaran udara. Nah, ini contoh kalimatnya saja ya. Lanjut ke soal nomor 9. Ini ada gambar kompor gas ya, ini ya, kompor gas. Saat kompor gas menyala terjadi perubahan energi kimia menjadi energi titik-titik. Nah, kimia ini dari gasnya itu ya, gas LPG itu menjadi energi panas ya. Kompor tentu saja adalah energi panas. Mudah ya, tidak perlu penjelasan yang lebih lagi ya. Langsung ke soal nomor 10 Romawi 3. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar kipas angin listrik ya. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan apa? Ya, saya sampaikan tadi ini kipas angin listrik, maka terjadi perubahan energi listrik ya. Energi listrik menjadi energi gerak ya. Kipas angin kan bergerak, berputar itu. Ya, menjadi
energi gerak. Jadi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak untuk kipas angin seperti gambar di samping itu. Kita sudah selesai untuk bahasa Indonesia, kita lanjut ke soal matematika. Oke, untuk soal matematika langsung ke soal nomor 1. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ini 1 tahun itu ada 12 bulan. 4 tahun titik-titik bulan. Nah, kalau 1 tahun 12 bulan, maka 4 tahun itu ya tinggal kita kalikan 12 kali 4 sama dengan 48. Yang mana jawabannya? D ya, 48. Artinya ini 4 tahun ya 12 kali 4 ya, sama dengan 48. Oke, begitu caranya ya. Kita ingat kembali, jangan sampai lupa nih pelajaran dasar ya, perkalian. Oke, sekarang nomor 2. Dari pukul 8 pagi hingga pukul 2.02 siang. 02 siang itu berarti jam 14 ya. Jam 14. Lamanya adalah titik-titik jam. Ya. Menghitung lama waktu berarti dari pukul 8 sampai 14 berarti ya kita tinggal kurangkan aja 14 kurangi 8. Berapa ini? 0 kurangi 0, 14 kurangi 8 itu 6 ya. 6 jam. Ya. Ini jam, ini menit ya. Selain menggunakan cara ini bisa juga kalian gambar aja. Gambar aja ini. Misalnya jam 8 nih. Ini 12, 3, 6, 9, ini 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Dari jam 8 sampai jam 2 itu berarti ini ya, 8 sampai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam ya. Begitu caranya ya. Kalian harus bisa menggunakan cara ini ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Berapa bagian yang diarsir? Ya, kita hitung dulu yang penuh ya, yang penuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 itu yang penuh. Tambah yang separuh. Yang separuh ada berapa? 1, 2. Separuh itu dihitung 1 kalau ada 2 bagian. Jadi 14 tambah 1 sama dengan 15. Ya, C. Ingat ya, kalau dapat soal seperti ini, yang penuh dihitung dulu. Yang penuh dihitung 1. Kemudian kalau ada yang separuh, itu kita cari pasangannya. Kalau ada 2 kita hitung 1. Kemudian kalau misalnya yang diarsir itu lebih dari separuh, maka kita hitung 1 ya. Kalau penuh dihitung 1, lebih dari separuh dihitung 1. Kemudian kalau separuh kita cari pasangannya sehingga menjadi 1. Kalau kurang dari separuh kita anggap tidak ada atau tidak kita hitung ya. Contoh ya, ini sebagai contoh aja nih. Ini misalnya saya punya seperti ini. Saya punya seperti ini ya. Nih, gambar seperti ini. Kemudian ini. Nah, kemudian ini. Nah, misal seperti ini ya. Ini kalau berapakah luasnya, ini kita hitung yang penuh dulu. Ada berapa? 1, 2, berarti 2. Terus yang separuh ada berapa? 1, 2 ya. Karena ada 2 kita hitung 1 ya. Terus yang lebih dari separuh ini tambah 1. Yang kurang dari separuh tidak kita hitung, jadi ada 4 ya. Ini luasnya 4. Begitu ya. Kalau masih tidak paham, dibuka lagi catatan yang kemarin-kemarin itu ya, dibuka lagi. Kalau masih tidak paham silahkan bertanya ke Pak Rifan ya, anak-anakku ya. Oke, sekarang nomor 4 ya. Lanjut soal nomor 4. Nih, ada jam ya. Perhatikan gambar di samping. Ini ada jam berapa nih? Sekarang adalah pukul titik-titik. Ini jarum pendeknya di antara 11 dan 12, berarti jam 11 ya. Ya, jam 11. Kemudian menitnya
menitnya di angka 6, angka apa jarum panjangnya di angka 6, berarti 30 ya. Mengapa kok 30? Karena setiap satu angka ini artinya adalah 5 menit. 5 menit, 10 menit, 15, 20, 25, 30. Jadi 11.30. Atau ya, karena di angka 6 ya maka 6 kalikan 5 berapa? 6 kali 5 30. Nah, ini. Jadi pada jam di samping pukul 11.30. Kalau saya geser, misalnya jarum panjangnya di sini, maka ini 9 kali 5 berapa? 45. 11.45. Ya. Begitu ya. Mudah sekali ya. Tinggal perlu latihan atau membiasakan diri aja ya. Oke, sekarang soal nomor 5. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Kemudian ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah titik-titik. Berarti lama waktunya ya sama seperti soal yang tadi ya, dari pukul berapa tadi, 8 sampai jam 2 itu berapa, maka ini dari pukul 7.30 sampai pukul 18 itu berapa, maka kita kurangkan aja 18.00 kurangi 07.30 ya. Karena ini 00 dikurangi 3, maka kita ganti dulu ini menjadi 60 menit karena 1 jam itu kan 60 menit. Ini kita pinjamkan di sini menjadi 60 menit ya. 60 menit itu karena ini 1 jam ya, sudah dipinjam 60 menit berarti ini menjadi 17. Kok bisa jadi 17 kenapa? Ya ini kan 18 dipinjam 1 jam 60 menit ya, supaya bisa dikurangkan. Ini menjadi 17. Berapa ini kita kurangkan? 0 kurangi 0, 0. 6 kurangi 3 itu 3. 7 kurangi 7, 0. 1 kurangi 0, 1. Jadi 10 jam 30 menit. Berapa? Ini yang D ya. Mudah ya. Misalnya saya kasih contoh lagi, misalnya ayah pulangnya jam 16.45 misalnya. Ya tinggal kita kurangkan aja 16.45 dikurangi 07.30. Berapa nih? 5, 1. 16 kurangi 7 itu 9. 9 jam 15 menit. Gini. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini mohon diingat kembali, kalau ada soal-soal lebih baik lagi untuk latihan di rumah ya. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Ini luas persegi ya, persegi panjang ini. Berapa satuan? Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 kali 9 itu 45. B jawabannya. Ya, mudah ya. Begitu caranya. Dihitung satu-satu juga bisa, tapi terlalu lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, 10, 11, 12. Maka kita langsung ini aja, kita kalikan ya. Di sana 9, sini turunnya 5. 9 kali 5 sama dengan 45. Ini sama dengan rumus luas ya. Rumus luas persegi panjang. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke, ke soal nomor 7. Luas kipas Udin adalah titik-titik persegi satuan. Ini ya, bentuknya seperti ini. Berarti luasnya adalah yang diarsir. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 2, 3, 4. 5 kali 4 itu 20. Ditambah ini 2. Berarti 22. Mudah ya ini. Selanjutnya ke soal nomor 8 atau Romawi 2 ya. Nah, ini kita diminta untuk menghitung luas lagi ya. Luas bentuk bangun datar daerah yang diarsir pada gambar di atas. Ya, ingat tadi kita hitung yang penuh terlebih dahulu. Yang mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti ini 9. Tambah berapa? Ini yang lebih dari setengah nggak ada. Yang setengah ada berapa? 1, 2, 3. Oh, kalau 3 berarti
2 itu jadi 1 tambah setengah, berarti 1,5 ya. Yang kurang dari setengah tidak perlu kita hitung dan kebetulan juga tidak ada. Jadi 9 tambah 1,5 berarti 10,5 ya. 10,5 petak satuan. Nah ini. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan titik-titik hari. 1 hari itu dia bisa bikin 3. Kalau 15 berarti berapa hari? Nah, langsung kita bagi saja 15 dibagi 3 sama dengan 5 hari. 5 hari kerja, 1 hari 3 baju, berarti 3 kali 5 15. 15 bagi 5 3. 15 bagi 3 5. Gitu ya. Ingat. Ya, caranya seperti itu. Lanjut ke soal nomor 10. Pompa air menyala selama 2 jam untuk mengisi sebuah bak penampungan air. Pada pukul 11, pompa air dimatikan karena bak sudah penuh. Nah, pukul berapa pompa air tersebut mulai menyala? Jam 11 dimatikan, lama menyalanya 2 jam, berarti 11 dikurangi 2. Berapa ini? 0, 11 kurangi 2, 9. Berarti pompa air mulai menyala sejak pukul 9. Ya, paham ya? Kalau misalnya kalian salah dalam mengoperasikan, misalnya bukan dikurangi malah ditambah, 11 tambah 2 sama dengan 13. Kan tidak mungkin jam 11 sudah dimatikan kok mulainya jam 1 siang. Nah, maka diganti caranya. 11 kurangi 2 sama dengan 9. Begitu ya, saya kira cukup mudah untuk soal nomor 10 ya. Pada intinya kalau mengerjakan soal matematika, kalian harus teliti lagi, jangan langsung puas dengan jawaban yang sudah kalian tulis, sudah kalian dapatkan. Dicek sekali lagi, barangkali masih ada kesalahan ya. Saya berkali-kali sampaikan bahwa kunci matematika adalah satelit, yaitu sabar dan teliti. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya, soal SPDP. Oke, untuk soal SPDP kita kerjakan secara cepat saja ya, karena ini ternyata sudah lebih dari 30 menit. Udin dan teman-temannya memanfaatkan karton bekas untuk membuat kipas. Kipas dari karton tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-temannya latihan titik-titik. Apakah latihan memotong, latihan berhemat, latihan memakai kertas, latihan menggunting. Nah, ini tidak memerlukan listrik ya. Kata kuncinya di sini berarti latihan berhemat ya. Hemat energi. 2. Unsur garis adalah unsur utama dalam karya dekoratif. Misalnya, apakah garis horizontal? Ini garis horizontal seperti ini. Garis gelombang ini seperti ini ya. Ini garis lengkung, garis zigzag. A, B, C benar, ini benar semua. D ya. Semua garis ini merupakan unsur utama dalam karya dekoratif ya, termasuk garis. Oke, lanjut nomor 3. Bahan membuat layang-layang adalah titik-titik. Apakah A, kertas kado dan kertas koran, B, selotip dan gunting, C, batang lidi dan benang layang-layang, A, B, C benar. Ini benar ya. Kita butuh kertas kado atau kertas ya, lidi atau bambu ya. Bambu itu juga butuh ya, jadi ABC benar. Lanjut ke soal nomor 4. Energi angin dapat digunakan untuk menggerakkan titik-titik. Apakah A, mobil, B, motor, C, sepeda, D, kincir angin ya. Tentu kincir angin ya. Mobil, motor itu digerakkan dengan bensin ya, energi kimia. Sepeda kita juga bukan digerakkan dengan energi angin ya. Nomor 5. Ada gambar seorang anak perempuan ya, melakukan sebuah gerakan kepala ya, A, B, C. Nama gerakan kepala pada gambar A, B, C berturut-turut adalah, ini menunduk ya. Jadi kita lihat ya, jawabannya A menunduk, B menengadah, A menunduk menengadah menoleh, B menunduk mendongak menoleh, C melirik menggeleng menunduk, D menguap menunduk menoleh.
Ini menunduk betul, menengadah ini salah ya. Menengadah itu melihat ke atas, menoleh ini ya benar. Ini yang salah yang ini. Menunduk, mendongak, menoleh ini benar ya. Melirik ini salah, D juga salah. Jawabannya adalah B. Lanjut, membuat mainan sendiri selain hemat energi juga dapat menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menjaga keamanan, menjaga diri sendiri. Ini menjaga lingkungan ya. Lebih ramah lingkungan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Iya. Nomor 7, saat melakukan gerakan tari dibutuhkan titik-titik. Apakah A energi, B gerakan, C makanan, D vitaminnya. Kita butuh energi untuk melakukan gerak tari. Oke, selanjutnya nomor 8, ada anak memegang payung ya. Bagian tubuh yang digunakan untuk mengangkat payung pada gerakan di atas adalah tentu saja kita tangan ya, menggunakan tangan. Lanjut, gerakan cepat dalam tarian biasanya diiring lagu dengan tempo ya cepat juga ya. Selesai, kita lanjut ke soal berikutnya, PJOK ya. Nomor 1, berterima kasih atas anugerah Tuhan dilakukan dengan cara menjaga A kewajiban, B kenikmatan, C kebugaran, D kesehatan ya. Kita menjaga kesehatan ya, salah satu berterima kasih ya atas anugerah Tuhan ya. B, perhatikan gambar berikut. Ini ada seorang anak memegang bola, berarti anak-anak ini berlatih A voli, B senam, C basket ditinju. Ini bolanya seperti ini adalah bola basket ya. Bola basket ini di dribbling ya, atau dipantulkan ya. Selanjutnya ke soal nomor 3. Nomor 3, orang tua Siti memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Contoh hak yang diperoleh Siti adalah apakah A mendapat hadiah, B mendapat pelajaran, C menyalakan televisi semaunya, D mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Ini orang tua Siti memberikan hak memanfaatkan energi, berarti ini mendapatkan makanan dan minuman ya. Hak yang diperoleh Siti adalah mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Sekarang nomor 4, setelah melakukan kegiatan jasmani badan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan dengan cara ini, karena lelah maka istirahat ya. Istirahat. Kemudian yang nomor 5, ini ada gerakan senam. Gerakan senam yang diiringi irama ya, ini menyetel musik juga ya. Gerakan senam yang diiringi irama disebut titik-titik. Ini berarti senam irama. Mana senam irama? 1 A B C D. Ini senam irama. Senam irama ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Oke, soal nomor 6, selain olahraga secara rutin harus makan dan minum yang mengandung gizi. Gizi yang terkandung dalam makanan membuat tubuh menjadi titik-titik. Apakah A kuat dan gagah, B lemah dan bersemangat, C sehat dan berenergi, D berenergi dan kuat. Yang lebih tepat kayaknya sehat dan berenergi ya, C ya. Sekarang nomor 7, perhatikan gambar di samping, baik digunakan sebelum 18.07.08. Lihatlah tanda 18.07.08, artinya minuman sebaiknya digunakan. Kalau 18 ini berarti tanggal, 7 itu bulan, 08 ini tahun 2008. Ini berarti sebelum tanggal 18 Juli 2008. 18 sebelum tanggal, sesudah tanggal, sebelum tanggal 18 Agustus. Ini salah nih, 17 sesudah tanggal 18 Juni. Bulan 6 itu bulan Juni ya. Sesudah tanggal 18, ini sebelum tanggal, ini salah semua ini. Mestinya adalah sebelum tanggal 18.07 itu berarti Juli 2008. Ini mungkin yang dimaksud adalah 2018 nih, mungkin 08 nih. Nah, ini soal nomor 7 kita bonus saja ya, daripada ya ini salah ketik. Ini mestinya adalah 2008, atau mungkin ini 08 nya ini mungkin diganti 18, atau mungkinkah ini 18 nya ini yang di depan ini adalah tahun, bulan, hari. Kalau itu berarti 8 Juli
2018 itu juga tidak ada ya. Dan mestinya kalau Indonesia itu urutannya adalah tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, tahun. Kalau Indonesia ya, expired tanggal kadaluarsa ya, itu adalah tanggal, bulan, dan tahun. Ini mestinya adalah tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ini nomor 7 ini berarti salah ya. Kita jadikan soal bonus saja ya. Kita betulkan semua jawaban dari anak-anak. Sekarang nomor 8, berjalan kaki selain menghemat bahan bakar juga baik untuk kesehatan ya. 9, olahraga yang membutuhkan energi listrik. Nah, misalnya senam irama ya tadi ya, senam irama. Kita butuh sound ya untuk menyetel musik. Kemudian tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan perilaku hemat energi ya, banyak sekali ya tadi. Misalnya kita mematikan lampu yang tidak digunakan ya, misalnya mematikan televisi ketika kita hendak berpergian misalnya ya, atau kita menutup keran air setelah mandi atau setelah menggunakannya. Itu banyak sekali ya. Tidak perlu saya tuliskan di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pembahasan ini masih banyak kekurangan atau bahkan kesalahannya. Saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal PAT yang lainnya. Kita masih punya PAT tema 7 dan tema 8. Mohon bersabar, insya Allah akan segera saya share ya, saya share dan saya bahas ya di channel ini juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.